Selamat siang Pak Yono dan salam diaspora. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk bincang-bincang dengan Good Morning Indonesia with Poetry. Thank you. Terima kasih. Ya. Yang ingin kami tanyakan adalah kenapa Australia, kan masih ada 4 benua lainnya. Australia, selain pernah kita dengar istilahnya benua kanguru, juga pernah mendengar siaran radio bahasa Indonesia, English for You from Radio Australia. Dan saya mengikuti itu dan tertarik. Siapa tahu saya bisa ke Australia. Saya lebih senang. Kemudian seperti pepatah kita orang Indonesia, manusia merencanakan, Tuhan memutuskan. Seberapa banyak pepatah tersebut berlaku dalam kehidupan Pak Yono? Ya, seberapa banyak artinya bagaimana kita menghidupinya lah gitu ya. Artinya hidup ini kan sebuah perjalanan. Jadi ibaratnya ada jembatan, kita harus nyeberang, dan jembatan itu untuk kita menyeberang. Jadi kita tidak tinggal di jembatan itu, tapi kita menyeberang. Jadi nyampe dan tidaknya ya kita bisa tahu, tapi yang paling menentukan itu ya Tuhan. Artinya apa? Ya siapa tahu pada waktu kita nyebrang tiba-tiba ada banjir, artinya kami tidak bisa nyebrang. Nah itu menurut saya sudah berusaha ingin menyeberang, tapi tiba-tiba datang banjir dan akhirnya kami ikut, bahasa Indonesianya orang kenter lah, terbawa arus banjir tersebut. Artinya tujuan saya menyeberang ke sana, usaha saya ke sana, tapi nyatanya alam membawa ke arah yang lain. Jadi itu saya bisa mengatakan, ya kita ini manusia berusaha, hanya Tuhan yang menentukan. Pilihan kata-kata, saya dengar dari kabar burung, Pak Yono juga seorang pendeta ya. Jadi ini kata-kata pilihan yang tepat, yang banyak metafornya. Bagaimana ceritanya nih? Jalan hidup. Ya pendeta itu kalau di dalam sistem gereja ini di Australia itu artinya orang melalui pendidikan tertentu minimum 4 tahun, kemudian di ordained. Artinya di ordain itu ditahbiskan. Jadi ada ordination. Nah, kalau di Australia itu di ordain menjadi pendeta. Itu bahasa Inggrisnya reverend. Nah, kalau dalam administratif kepemerintahan itu terdaftar sebagai registered minister of religion dengan nomor sekian Victoria begitu. Jadi ordination itu ya seumur hidup. Saya diordin, ditabiskan tahun 1981. Kemudian memang dari kecil memang ingin jadi pendeta atau bagaimana? Liku-liku kehidupan kok bisa jadi pendeta, jadi guru bahasa Indonesia. Bagaimana? Banyak jabatan, sekarang ternyata juga seorang penyair ya. Bisa membuat kata-kata syair lah gitu. Ya artinya bagaimana? Seperti kita berusaha. Kalau dulu sih nggak ada mau berusaha, cita-cita mau jadi pendeta gitu, nggak ada. Dan juga nggak ada cita-cita punya istri dari luar yang dikatakan istri orang bule. Nggak ada cita-cita itu. Tapi itu ternyata terjadi. Dan ini saya anggap ya Tuhan yang menentukan. Dulu saya pernah tes untuk jadi tentara. Pernah dites, tidak masuk karena di belakang itu ada vices. Kemudian kenapa Melbourne? Kenapa Melbourne dikenal sebagai kota yang 1 hari 4 musim? Kan buat orang Indonesia suatu hal yang sukar untuk ditolerir ya. Kenapa yang tidak lebih panas gitu, lebih hangat?
Ya dulu kan nggak begitu ngerti Melbourne itu dingin atau lebih hangat daripada Sydney atau Queensland. Kita taunya ya setelah ada di Australia baru, oh ini dingin, lebih dingin daripada Sydney atau Queensland. Jadi dulu setahu saya kita masuk pertama di Melbourne, ya Melbourne. Dan karena istri saya lahir di Melbourne, punya rumah orang tuanya di daerah Melbourne, yaitu di daerah Mordialloc, ya tidak ada pilihan tinggal di Melbourne, dan saya merasa at home di Melbourne. Tolong ceritakan suka dukanya hidup sebagai seorang diaspora. Kalau seorang diaspora itu sebenarnya orang Indonesia yang terpencar di mana-mana. Nah, waktu saya datang tahun 79 belum banyak orang Indonesia. Masih sedikit. Wah, senang sekali kalau ada orang Indonesia ngumpul, datanglah, rame-rame lah dari mana aja. Dulu jembatan yang modern yang namanya Westgate itu belum ada. Dulu baru masuk buat jembatan, setiap kita lewat naik mobil, kita masukkan koin 20 sen. Baru jembatan itu kita lewat. Itu jadi mengapa Melbourne? Ya karena itu yang saya tahu dari pihak keluarga dan lain sebagainya, dan juga yang pernah saya dengar di radio Australia di Melbourne. Itu sukanya, dukanya? Dukanya ngomongnya itu dulu saya tidak begitu lancar, sering juga dimaki-maki oleh orang Australia. Pernah dalam suatu kampanye pemilu ini Australia, udah tentu saya tidak tahu menahu siapa yang dipilih dan lain sebagainya. Saya ikut menolong adik ipar, jadi adiknya istri saya, itu dorong-dorong kereta untuk berikan pamflet ke rumah-rumah tangga itu. Jadi saya ikut dorong-dorong itu, ikut masukkan ke letterbox itu. Wah, dimaki-maki oleh orang lain. Oh, you bloody Asian. Kenapa? Ya karena itu pamflet-pamflet itu untuk mendukung Fraser, Malcolm Fraser. Mana aku tahu, saya bilang, aku hanya tolong adik ipar. Jadi ini apa, partai liberal sama partai buruh ya? Ya makanya saya tidak tahu itu partai apa. Yang penting aku nolong adiknya Trina, adik ipar. Nah itu pamflet-pamflet itu untuk mendukung Malcolm Fraser. Ya, dari waktu liberal, itu, ya? waktu itu. Tapi justru Malcolm Fraser dikenal sebagai liberal yang lebih ke kiri ya, lebih buruh. Iya, dan baiknya Malcolm Fraser itu memberi amnesti. Iya, yang terakhir 1980 itu ya. Memberi amnesti kepada saudara-saudara kita, pada pendatang yang statusnya masih gelap, diberi amnesti permanen resident. Itu menurut saya itu sesuatu yang baik. Saya masih ingat apa yang tanggalnya 19 Juni 1980. Ya, itu. Ya. Kemudian kita pindah ya dari negara pertama, negara tercinta Indonesia, ke negara kedua Australia. Untuk menangani rasa cinta, rasa homesick kata asingnya. Homesick. Apa? Bagaimana? Homesick itu kan satu kerinduan, ya. Kerinduan yang kita alami dan kita berusaha untuk paling tidak supaya bisa terjadi di sini gitu. Soal makanan kah, soal minuman, soal kumpul-kumpul. Kemakanan sudah tentu, kadang homesick soal makanan tertentu di sini tidak ada. Kumpul-kumpul juga kadang waktu itu orang Indonesia nggak banyak juga. Jadi kalau ada orang Indonesia dari mana aja kumpul ya datang lah. Nah itu menurut saya cara yang baik untuk mengatasi homesick. Kita berkumpul di dalam komunitas. Kemudian dari bacaan-bacaan yang ada bahwa semakin jauh kita dari tanah air, tempat kita lahir, rasa homesick itu semakin besar. Betul. Kerinduan terhadap kampung halaman itu bukan semakin besar tapi tetap ada.
tetap ada, dan itu tanpa dipungkiri itu ada di hati setiap kita orang Indonesia yang merantau. Jadi kalau itu kadang-kadang nggak terpenuhi, ya frustrasi juga. Gitu. Jadi menurut saya kalau homesick yang begitu, ya sering liburan lah ke kampung halaman. Dan nggak jauh ya, nggak lama, 5-6 jam sampai di 6 Indonesia. jam. Jadi bagaimanapun Indonesia itu tanah air kita. Ya, tanah air negara pertama di mana kita dilahirkan. Ya, Diberi kesempatan untuk dilahirkan di sana. ya, di sana kita dilahirkan, di sana kita berdiri, dan kalau bisa menjadi pandu. Ya kalau bisa menjadi pandu artinya orang yang suka memandu, orang yang suka menolong. Kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa setinggi-tinggi bangau terbang, akhirnya gimana? Sisanya akhirnya ke keubangan juga ya. Itu bagaimana? Tinggi-tingginya tupai melompat, tupai itu bajing, akhirnya jatuh juga. Itu ya bisa diinterpretasi, walaupun kamu kemana aja, akhirnya kamu juga akan teringat kampung halamanmu. Jadi walaupun setinggi-tingginya kamu bisa melompat, akhirnya kamu juga akan jatuh, akhirnya akan kembali ke tanah di mana kita dilahirkan. Jadi menurut saya itu memang pepatah betul. Setinggi-tingginya tupai dalam bahasa Jawa itu bajing, melompat akhirnya jatuh juga. Juga diartikan orang yang ingin mencari tahapan tinggi, biasanya dalam pekerjaan atau dalam jabatan, tapi akhirnya juga akan jatuh. Jadi bisa diinterpretasikan ya menurut konteksnya lah. Kalau menurut konteksnya homesick, kerinduan, ya sebaiknya kita sering kembali liburan ke Indonesia. Berapa lama maksimum tahannya, seberapa lama Pak Kalau Yono sendiri? Dulu sebelum COVID-19 hampir setiap tahun saya. Setelah COVID-19 masih pernah sekali, dan akhir-akhir ini ya belum sempat, tapi tahun depan anak-anak merencanakan mau tengok Indonesia kampung halaman itu, rencana. Kemudian kata-kata Pak Yono tadi ke tanah, ke kubangan gitu ya. Ya. Buat orang-orang yang kita Indonesia seperti kita ini, apakah bisa diartikan, diinterpretasikan bahwa hidup di Indonesia untuk kembali masa-masa kecil yang indah itu manggil-manggil terus? Betul. Masa-masa kecil walaupun menderita tetap indah. Itu karena bagaimanapun kita dilahirkan di sana. Ya. Apalagi zaman saya waktu masuk sekolah SD masih cakar ayam, artinya nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, dan lewat itu sawah. Mungkin untuk terakhir Pak Yono silahkan baca puisi pilihan sendiri dalam bahasa apapun. Nah, ini puisi dalam bahasa Indonesia dari istri tercinta almarhum. Istri saya Trina telah meninggal dalam usianya 78 tahun. Dia meninggal dalam permulaan bulan Mei ini. Dan ini ada buku tertinggal yang semasih kita hidup tidak pernah ditunjukkan. Dan ini setelah saya buka-buka, ada buku puisi yang ditulis oleh istri, namanya Trina Rose Watson, yang kemudian menjadi Trina Rose Abadi, karena nama keluarga kami Abadi, Yono Abadi. Ini puisi waktu kami mendekati
pernikahan. Jadi kami saling cinta. Saya yang orang Jawa, yang sawo matang, dan Trina yang bule. Pernah kami berpisah 2 tahun, dan ini puisi waktu kami berpisahan 2 tahun untuk menunggu pernikahan. Judulnya Waktu Tuhan oleh Trina. Waktu Tuhan itu yang kita nantikan. Pasti itu akan datang. Saat yang paling baik. Penuh kegembiraan. Karena ditentukan Tuhan. Waktu Tuhan, ya jangan diperkosa. Sabarlah hatiku, kita akan menjadi satu. Bersama-sama melayani Allah kemana saja di ladangnya. 9 Januari 1975. Trina Rose Watson. Luar biasa Pak Yono, terima kasih banyak puisi yang datang dari hati ya. Untuk seseorang yang juga di hati ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dan kita akan lanjutkan dalam episode kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati.